wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa kantin kajian rutin SD Muhammadiyah Kutoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan sementara untuk menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Tentu setiap manusia menginginkan kebahagiaan dan keselamatan di dalam dunia yang kekal tersebut. Keselamatan yang dimaksud ialah selamat dari api neraka dan dapat menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Agar selamat, tentu kita tidak bisa hanya dengan angan-angan tanpa amalan. Karena surganya Allah tidak dapat dibeli dengan apapun, dengan harta yang paling mahal sekalipun. Akan tetapi, surga hanya bisa diraih dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu dekat dengan orang yang beriman, yang berbuat kebajikan. Agar selamat, kita harus menjadi orang yang beriman, orang yang beramal saleh dan amal kebaikan yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kita juga tidak tahu kapan malaikat maut menjemput kita. Maka melakukan amal kebaikan menjadi sebuah kemestian. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya pada hari kiamat. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ajakan berlomba-lomba dalam kebaikan dalam ayat tersebut mengandung ajakan agar seseorang berusaha dan semangat menjadi orang pertama yang berbuat kebaikan. Barang siapa yang ketika di dunia bersegera kepada kebaikan, berarti ia adalah orang yang terdepan di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kantin kajian rutin SD Muhammadiyah Kutoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah hamba-hamba yang tinggi derajatnya. Seperti contoh yang sangat masyhur, yaitu dua sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Suatu ketika saat perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya agar berinfak di jalan Allah. Mendengar hal tersebut, Umar langsung pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Umar membagi dua seluruh harta yang ada di rumahnya. Setengahnya untuk keluarganya dan setengahnya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar menjawab, "Saya tinggalkan setengah dari harta saya."
Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Itu artinya Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa kantin kajian rutin SD Muhammadiyah Kutarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga dapat menambah semangat kita dalam berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi sekarang bulan Ramadan, semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Adapun jikalau kita memiliki keterbatasan dalam berbuat kebaikan, pastikanlah kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang dilakukan dengan semaksimal mungkin. Dan semoga Allah selalu memberi kita pertolongan dan kemampuan untuk melakukan berlomba-lomba kebaikan atau melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.